Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang regresi linear berganda atau multiple regression. Sekarang kita akan masuk kepada masih dalam multiple linear regression atau linear berganda, tapi dengan using dummy variables atau menggunakan variabel dummy. Apa itu variabel dummy? Variabel dummy ini adalah variabel boneka atau variabel yang kita buat. Di sini tertulis a dummy variable is a categorical independent variable with two levels. First, yes or no, on or off, male or female, or coded as 0 or 1. Jadi variabel dummy ini variabel kategori yang bersifat independen atau bebas dengan menggunakan dua level atau dua tingkatan. Yang pertama yes or no. Contohnya begini. Apakah petani yang kita mau terima ini adalah petani yang menerima bantuan dari pemerintah atau petani yang mandiri, tidak menerima bantuan? Kalau menerima bantuan kita pilih yes. Kita kasih kode yes, biasa kita kasih skor 1 atau 0. On or off. Jadi on or off itu artinya termasuk atau tidak termasuk. Contohnya, petani, apakah dia pendapatan utamanya itu pekerjaan utamanya adalah sebagai petani, atau dia punya pekerjaan utama lain. Contohnya dia guru, tapi karena juga punya lahan, jadi pada musim penghujan atau musim tertentu dia juga bertani, tanam padi atau tanam jagung. Jadi kalau dia hanya pekerjaannya petani, kita bilang petani. Kalau dia punya pekerjaan lain, mungkin tukang ojek, dan hasil dari upah dari pekerjaan itu adalah upah yang lebih besar untuk menghidupi uh, kehidupannya, sedangkan pertanian hanya pekerjaan sampingan, maka kita pilih off. Ada lagi male or female. Male or female ini contohnya untuk male ini laki-laki dan perempuan. Menurut kalian, laki-laki dan perempuan ini ada perbedaan tidak? Selain karena jenis kelaminnya berbeda. Ada yang bisa menceritakan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pertanian itu apa saja? Mana yang belum aktifkan kamera? Emmanuel Irfan Balibo, menurut kamu bagaimana? Menurut saya Pak, eh, Di apa, Emmanuel? kerja apa? Kerjanya Banyak apa? laki-laki tenaga lebih tenaga lebih besar daripada perempuan tuh. Besar tenaganya begitu, lebih kuat begitu. Oke. Oke, kamu pilih lagi siapa yang belum menyalakan kamera ini, kamu pilih untuk kasih contoh lagi. Yuliano. Yuliana, mana Yuliana? Yuliana mana Yuliana? Tidak ada Yuliana di sini setahu saya. Ada Yang mana? Namanya di layar apa? Juliana Rodriguez. Yuliana Rodriguez. Mana Yuliana Rodriguez? Yuliana, dari tadi gambarnya sama ini. Berarti kameranya tidak aktif. Halo Yuliana. Yuliana, halo. Halo Yuliana, bisa dengar saya? Mana Yuliana Rodriguez tadi? Yuliana menghilang. Maria Liliana Klon.
Halo Maria Liliana Klon. Halo, bisa dengar saya? Maria Liliana Klon, ini siapa? Ada yang mau kasih contoh? Ada jawaban. Pak, Ya, baik. Perbedaan laki-laki dan perempuan perempuan dalam pertanian. Laki-laki biasanya lebih banyak bekerja di seperti membajak, mengolah lahan atau menggunakan alat-alat mesin. Sedangkan perempuan lebih banyak terlibat dalam penanaman, penyiangan, terus pemupukan, pemanenan. oke. Ya, jadi dua jawaban dari teman kalian itu sudah mewakili. Jadi kenapa di sini kita membuat variabel laki-laki dan perempuan secara dummy atau variabel boneka? Karena secara tadi yang disampaikan oleh kedua teman kalian, laki-laki itu lebih punya kekuatan atau tenaga yang lebih besar dibandingkan perempuan. Bukan hanya masalah tenaga. Laki-laki dalam budaya kita kan bisa saja dia hanya fokus di pekerjaan di luar rumah. Contohnya tadi bertani, mau eh, mulai dari panen, tanam sampai panen laki-laki bisa semua. Sedangkan perempuan tenaganya akan terbatas selain karena faktor fisikal, tenaga perempuan kadang tidak sekuat laki-laki, tapi perempuan juga harus urus domestik. Contohnya apa? Memasak, mencuci, urusan rumah tangga sehingga pada beberapa kasus tenaga laki-laki itu dihitung satu, disimbolkan dengan satu, dan perempuan disimbolkan dengan nol. Kalau kita masuk ke analisis usaha tani tentang uh, halik tenaga kerja, ukuran tenaga kerja biasa pakai hari orang kerja atau HKO. Laki-laki itu pengalinya satu, dikalikan dengan satu, sedangkan perempuan biasanya dikalikan dengan 0,75. Kalau anak kecil itu dikalikan dengan 0,5 atau setengah. Karena anak kecil tugas utamanya bukan bekerja, harus apa? Anak-anak tugas utamanya apa? Maria Yein Santuan. Kalau anak-anak itu kewajiban utamanya apa? Halo Maria Yein Santuan, kamera tidak aktif, berarti saya tanya. Mana Maria Yein Santuan sudah? Halo Maria Yein Santuan. Ini tidak ikut kuliah ya, Maria ini. Kalau begitu saya tanya Sonita da Silva. Halo Sonita da Silva, bisa dengar saya? Bisa, Pak. Oke. Kalau menurut Sonita, tadi saya jelaskan anak kalau laki-laki kita kasih koefisiennya satu. Kalau perempuan karena harus mengurus keperluan domestik rumah tangga, memasak dan lain kita kasih biasanya disimbolkan pakai 0,75 untuk mengukur uh, hari kerja orangnya. Kalau anak-anak biasa dipakai 0,5. Kenapa kira-kira menurut Sonita? Menurut menurut saya kalau anak-anak karena diberikan 0,5 karena mereka belum bisa bekerja. Belum bisa bekerja. Tapi kadang-kadang di kampung bantu tanam tidak anak-anak? Bantu kerja di Pak, kebun? bantu, Pak. Bantu. Ya bantu Pak. Bantu kan? Makanya karena Ya, ada faktual atau fakta empirik di lapangan bahwa anak-anak juga terlibat dalam kegiatan usaha tani,
Mereka tetap dihitung, tapi koefisiennya dihitung 0,5. Artinya mereka hanya kerja setengah hari. Itu kira-kira bagaimana menurut kalian? Bagaimana, Sonita? Kalau anak-anak, kewajiban utama mereka apa? Belajar. Belajar. Makanya anak-anak itu bisa diperbolehkan membantu orang tua itu setelah selesai Selesai sekolah. sekolah. Makanya dihitung 0,5. Tidak bisa dihitung satu hari penuh. Kalau laki-laki kan bisa dari pagi sampai sore kan kerja di sawah. Biasanya begitu Iya, kan? Pak. Ya, sedangkan kalau anak-anak mereka bisanya atau punya waktunya setelah selesai kegiatan sekolah, belajar mengajar di sekolah. Kira-kira begitu. Makanya di sini kita pakai kode 0 atau 1. Assumes the slopes associated with numerical independent variables do not change with the value for the categorical variable. Jadi kita mengasumsikan bahwa slopes atau pengaruh ya numerical variabel-variabel independen yang sifatnya numerikal tidak mengganti nilai dari categorical variable. Jadi 0 atau 1 ini sebenarnya tidak ada besaran, tidak bisa menggantikan yang lain, tapi lebih ke simbolis. Makanya disebut dummy. If more than 2 levels, the number of dummy variables is needed is number of levels 1. Oke, kita kasih contoh. Jadi kalian lihat di sini. Masih tentang penjualan pie seperti minggu lalu. Di sini Y atau Y-nya masih tetap yang kita mau prediksi adalah penjualan kue pie. X1-nya masih sama, price. Tapi X2-nya yang minggu lalu kan tentang apa? Ada yang masih ingat X2-nya minggu lalu tentang apa? Halo? Iklan. Iklan. Tapi sekarang kita ganti dengan holiday. Ada yang tahu arti holiday? Hiburan. Liburan, ya hari libur. Jadi kita pakai X2-nya atau variabel independen yang kedua adalah hari libur. Jadi X2 itu akan kita beri nilai 1. Kalau price kan minggu lalu harganya ada. Tapi kalau untuk X2 kali ini kita ganti nilainya antara 1 atau 0. Jadi X2 itu bernilai 1. Kita beri nilai kalau holiday occurred during the week. Jadi ada hari libur dalam satu minggu tersebut. Sedangkan kita berikan 0 bila dalam satu minggu tersebut semua hari aktif, tidak ada hari libur. Seperti hari ini kan kalian libur kan? Iya. Ya, Pak. Iya, Pak. Makanya kalau kita hitung dalam minggu ini berarti kita pilih X2-nya itu nilainya 1. Karena dalam minggu ini ada hari libur. Sedangkan kalau seperti beberapa minggu yang lalu atau minggu depan yang tidak ada hari libur, maka kita pakai X2-nya nilainya 0. Oke. Kita lihat dengan dua level ini, kalian lihat. Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2. X-nya kita ganti. Ini kalau ada libur, makanya dia bernilai B1. Di sini, kalau tidak libur, berarti kita kalikan 0. Jadi, apapun yang dikalikan dengan 0, kalian lihat, hasilnya pasti 0. 0. Makanya kalian lihat di sini. B0 tambah B2 tambah B1X1. Karena ini semua kita kali dengan 1. B2-nya tetap ada loh. Kalian lihat baik-baik. Sedangkan kalau di bawah kita B2-nya kita kalikan dengan 0. Makanya B2-nya tidak muncul dalam persamaan di bawah. Jadi hanya ada B0 dan B1. Nah, kalian lihat penjualannya di sini. Kita buat dulu. Kalau hanya B0 berarti slope-nya di bawah. Lihat.
tidak ada hari libur. Nol. Sedangkan kalau ada hari libur, jadi B0 dan B2 mempengaruhi apa? Mempengaruhi penjualan. If it's kalau variabel apa hipotesis nolnya sama dengan B0 sama dengan 0, itu kita akan tolak. Kenapa? Karena tidak ada hari libur. Tapi menurut kalian, secara teori saja, kalau ada hari libur, apakah penjualan meningkat atau tidak? Kurang, Pak. Berkurang. Berkurang. Meningkat. Meningkat. Oke, Ya, kita Pak, lihat. karena Kalian lihat kalau gambar ini penjualan ya. Kalau tidak ada hari libur berarti hanya ada B0 kan dan B1. Kalian lihat mana yang lebih tinggi, yang ada hari libur atau yang tidak ada hari libur? Kalian lihat dari grafik ini saja. hari libur. Yang ada hari Hari libur. libur. Ya. Ada hari Hari libur. Kenapa, libur. kenapa kalian bisa dia lebih tinggi? Karena kalian lihat di sini. Di sini ada 3 koefisien B0, B1, dan B2. Sedangkan kalau tidak ada hari libur, koefisiennya hanya B0 dan B1. Berapapun nilai B2 ini, kalau setidaknya dia 1, pasti nilainya lebih tinggi daripada yang tidak ada hari libur. Secara perhitungan, kita mau masukkan angka berapa saja, tetap dia lebih tinggi. Makanya di sini disebutkan B0 tambah B2 di bawah sini lebih tinggi daripada hanya B0 saja. Kalian lihat, kalau B0 ini 1, B2 ini 1, 1 tambah 1, 2. Kalau B0 ini 1, B2-nya karena 0 ini kita kali 0, 1 tambah 0, ya jadi tetap 1 di sini. Bisa dimengerti? Halo? Ada yang mau bertanya? Kan minggu lalu kita sudah bagaimana untuk interpretasi dari tiap tingkat. Misalnya B0 ini 1, B1 ini 1 kali harganya berapa? Misalnya harganya 5,5. Sedangkan di sini ada hari libur, berarti 5,5 ada berapa nilai koefisiennya? Misalnya koefisiennya 1 kali 1, 1. 5,5 tambah 1, 6,5. Tambah koefisiennya di sini misalnya 0,1, berarti 6,6. Di sini kita lihat 0,1 tambah 1 kali 5,5 berarti dia hanya berapa? 5,6. Karena di sini pasti 0. Karena apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Tetap saja kalau ada hari libur, penjualan pie itu akan lebih tinggi. Ya, itu kira-kira gambarannya. Oke, mari kita interpretasi. Coba contohnya. Penjualan yang tadi Y sama dengan interceptnya itu sudah tertentu 300. Jadi artinya kalau harganya 0 dan tidak ada hari libur 0, berarti penjualannya itu 300. Tapi mari kita lihat di sini. Salesnya adalah sejumlah pie yang terjual per minggu. Harganya itu dalam dolar. Holiday atau hari libur. Jika ada hari libur dalam minggu, kita kasih nilai 1. Jika tidak ada hari libur, kita kasih nilai 0. B2 sama dengan 15. Itu on average. Pada rata-rata, penjualan adalah sebanyak 15 potong kue, lebih besar di minggu di mana ada hari libur dibandingkan di minggu yang tidak ada hari libur. Dalam harga yang tertentu. Jadi kalau ada hari libur, penjualannya akan 15 lebih tinggi daripada kalau tidak ada hari libur. Teorinya mungkin karena hari libur, orang mau merayakan kebersamaan di keluarga dengan makan kue begitu. Itu contoh. Ya. Oke. Sehingga kalian kalau hitung di sini lihat. 300 kurang 30. 30 kita masukkan harga.
tambah 15 kali, kalau ada hari libur berarti kali 1 kan? Ya. Jadi Ya. 300 kurang 30 kali tadi harganya berapa? Mungkin harganya 5,5 tambah 15 kali 1, kalian hitung. Kalau tidak ada hari libur berarti 15 kita kali dengan 0. Berarti kita kehilangan 15 unit kue, begitu. Nah, ini dummy variable more than 2 levels, jadi lebih dari 2 tingkatan. The number of dummy variables is one less than the number of levels. Contohnya begini, harga Y ini atau yang ingin kita ketahui variabel terikatnya atau prediktornya, harga rumah, house price. X1-nya itu square feet itu luas. Karena di luar negeri mereka pakai kaki, bukan pakai meter. Kalau kita di Indonesia kan meter persegi kan, panjang kali Ya. lebar. Kalau di luar negeri mereka pakai square feet. If style of the house is also talk to measure style. Jadi rumah itu kan ada gaya kan. Ada yang suka rumahnya bergaya klasik, ada yang suka split level rumah yang kalian pernah lihat perumahan yang rumahnya satu unit tapi ada dua rumah. Seperti kos-kosan begitu sebelah rumah, tapi temboknya masih berdekat dalam satu bangunan, tapi ada dua rumah begitu. Biasanya di perumahan seperti itu. Di Perumnas, BTN kah? Di BTN kayaknya dulu rumahnya begitu. Ya. Ada yang arsitekturnya atau gayanya kolonial. Jadi di sini kalian lihat ada 3 kan, ada yang ranch. Ranch ini rumah kayak rumah-rumah di perkebunan, rumah-rumah dari kayu yang dirancang untuk orang-orang yang tinggal di perkebunan. Ada split level, itu biasanya di perumahan, satu bangunan dibagi 2 rumah. Ada yang arsiteknya kolonial. Ya, kolonial 3 levels. So, 2 dummy variables are needed. Jadi kalian lihat, kalau kolonial itu jadi yang paling utama atau umum, dan X2, makanya kita bilang X1 itu square feet atau ukurannya, Y itu harga rumahnya, sedangkan uh, kolonial itu yang dasar. Nah, X2 ini kita akan kategorikan. Kita beri nilai 1 kalau dia range, kita beli 0 selain dari kalau tipenya range. Kita kasih X3 ini nilainya 1 kalau rumah itu bangunan yang dibagi 2, atau O itu 0 itu untuk selain itu. Jadi kalian lihat multiple regression equation-nya atau regresi bergandanya, persamaan regresi berganda, B1X1, B2X2, B3X3. Coba kita lihat hitungan. Nah, kalau sudah dimasukkan ke Microsoft Excel untuk kita hitung regresi, nanti kita dapat hasil begini. 20,43, nah ini adalah intercept, titik potong, tambah dengan 0,045, koefisien dari X1, apa tadi? X1 adalah luas rumah, 23,53 X2 itu adalah tipenya, kalau dia range, Ya. dan 18,84 itu adalah tipe yang berikutnya kalau dia split level. Sedangkan untuk tipe kolonial itu adalah yang paling dasar atau yang utama. Jadi kita lihat, kalau for a kolonial, berarti kalau rumah itu tipenya kolonial, tipe yang tadi range dan split dan tipe yang range ini otomatis nilainya 0, X2 dan X3 0. Berarti kita hanya dapat rumahnya yang basic, yaitu Y sama dengan 20 intercept ditambah dengan square feet atau luas rumah saja. Kenapa? Karena tipe kolonial dan tipe ini tipe kolonial, sedangkan tipe range dan tipe split level rumah itu bukan tipe range dan tipe split level, sehingga dikali dengan 0. For a range berarti tinggal kita tambah dengan kita kali 1. Kali 1 untuk range berarti X2 ini jadi 1. Tinggal kali 1 jadi 23,53. Kalau split level berarti X2-nya 0, X3-nya 1. Berarti X2-nya kita hapus karena kali 0, kita kali 18,84 ini dengan 1. Sehingga hasilnya seperti ini.
Jadi kalau rumahnya kolonial berarti nanti kita kali 20, hasilnya adalah 20,43 tambah 0,45 X. Jadi X-nya tergantung luasannya berapa. Kalau dengan tingkat yang luasan yang sama, tipe range, tapi ini bukan tipe kolonial, rumahnya tipe range, akan mengestimasi harga rata-rata itu 23,53 lebih mahal daripada tipe kolonial. Ini adalah yang tipe dasar. Sedangkan kalau kita mau ganti tipe ke tipe yang lebih tinggi atau tipe range, kita harus tambah $23,53. Kalau kita mau ganti ke rumah yang split level, kita cukup tambah $18,84. Kenapa? Karena split level, kalian tahu kan, split level itu rumah yang dalam satu bangunan dibagi dua, pasti lebih murah daripada tipe range. Nanti kalau kalian penasaran, silakan kalian Google saja atau cari di internet, tipe kolonial itu bagaimana, tipe range itu bagaimana, tipe split level itu bagaimana. Sehingga kalian tahu, oh kenapa yang paling mahal itu tipe range. Jadi range ini biasanya rumah-rumah bagi orang kaya yang punya perkebunan dan lain-lain. Sedangkan split level ini biasanya untuk perumahan. Kalau kolonial biasanya lebih murah. Mungkin tipe-tipe rumah zaman dulu, zaman kolonial begitu. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Oh, ini nanti minggu depan saja kita bahas tentang logistic regression. Oke, supaya kalian jangan bingung, kita coba lihat contohnya. Tipe rumah. House type kolonial. Ah, ini rumah-rumah tipe. Kalian bisa lihat di layar kan? Bisa. Oke, Bisa. ini tipe rumah kolonial seperti ini, rumah-rumah zaman dulu. Oke, tapi bagus ya. Ya. Memang desainnya zaman dulu. Coba kita lihat tipe split. Split. House. Ini rumah-rumah tipe split. Modern. Nah, lebih mahal tadi 18,8. Jadi kayak ada dua rumah ya, kiri dan kanan. Oke, rumah-rumah mini ya. Coba kita cari lagi house type range. Oh, ini rumah di perkebunan ini. Ya, Ya. ya ini banyak di Australia yang tipe seperti ini. Nyaman, halamannya luas. Oke, kira-kira begitu sehingga ada yang mau bertanya sejauh ini? Juliam tahan, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan?